Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat wanita dimanapun dan kapanpun berada. Senang banget jumpa lagi dengan saya Ridal Diviana Wahidah yang akan jadi host live IG kali ini. Nah, sebagaimana sahabat wanita ketahui bahwa minggu ini Wanita Indonesia akan mengangkat tema mengenai self compassion. Sebenarnya self compassion itu apa ya? Nah, self-compassion itu adalah cara kita untuk memperlakukan diri kita dalam keadaan baik maupun buruk dalam hidup. Nah, self-compassion ini tuh jadi landasan untuk kita mencintai diri kita sendiri atau love ourselves dengan tulus, bukan didasarkan pada pencapaian atau penilaian orang lain. Nah, dalam diskusi kali ini nih, kita ada dua pembicara hebat, yaitu ada Kak Francisca Mira yang pernah belajar psikolog dan menekuni bidang psikologi pendidikan yang sekarang tinggal di Jerman. Dan juga ada Kak Monik Aditya, perempuan Indonesia yang aktif traveling, senang menulis, dan sekarang tinggal di Singapura. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita undang dua narasumber kita ini. Sampai 40 menit. Teman-teman yang mau mau komen dan mau bertanya bisa komen di bawah ya. Halo Kak. Halo, Kak selamat Francisca sore. dan Kak Moni. Selamat pagi dan selamat sore. Beda time zone ya. Iya, Gimana kabarnya kakak-kakak? baik, terima kasih. Tapi kok aku nggak bisa ngelihat Rida sama Kak Monik ya? Oh iya, Hitam gitu layarnya. Cuma ya nggak apa-apa lah, aku dengar suaranya kok. dengar ya Kak? Harus terus. Iya. Iya, alhamdulillah bisa masuk semuanya kali ini. Oke, langsung tanpa berlama-lama langsung aja kita ke diskusinya ya Kak. Pertanyaan pertama untuk Kak Francisca nih. Kakak kan belajar ilmu psikologi nih dan pastinya tahu dong self compassion kayak gitu-gitu. Nah, menurut pandangan kakak nih, apa sih self compassion dan bisa gak sih kakak menceritakan pengalaman kakak sendiri dalam praktek kehidupan sehari-hari? Silakan Kak Francisca. Oke, terima kasih ya Rida dan terima kasih juga Ruanita untuk kesempatannya ngobrol-ngobrol di sini. Senang banget. Sebelum aku mulai ke teori dan definisi, mungkin aku boleh tanya Rida dulu ya sedikit. Bayangin Rida lagi ada di situasi sosial gitu ya, lagi kumpul-kumpul mungkin sama teman, keluarga, kenalan dan sebagainya. Lebih sering mana Rida mendengar orang-orang ngasih kritik atau komentar negatif atau memberikan pujian justru? Memberikan pujian dong Kak tentunya. Pujian, hebat ya. Iya. Berarti circle-nya Rida udah sangat-sangat menerapkan self-compassion nih. Nah, kalau ngelihat orang dipuji, biasanya responsnya gimana? Apakah mereka nolak dulu kayak, ah, enggak ah, aku hari ini nggak cantik kok, biasa aja, atau bajuku biasa aja, atau mereka langsung terima nih, oke terima kasih, emang aku hari ini lagi glowing banget, yang mana biasanya? Biasanya yang pertama sih kayak masa kamu ini deh bercanda deh kayak gitu, tapi dalam hati kayak seneng. Dalam hati seneng ya, cuma kayaknya susah gitu untuk Kayak kayak iya kayak mengakui aduh gitu. malu-malu gitu ya Iya, sih. betul. Ya sayangnya gitu ya. Mungkin kita sebagai orang Asia terutama masih susah untuk menerima pujian dari orang lain. Dan dari circle-circle lain di luar circle Rida, mungkin ada juga circle yang lebih fokus ke hal-hal yang negatif. Misalnya kalau sering lihat meme menjelang Lebaran atau Hari Raya gitu ya, kayak, aduh males banget ke acara keluarga nih, karena ntar ditanyainnya, kamu kok gendutan, atau kamu kok belum lulus-lulus kuliah, atau kamu kok belum nikah-nikah juga, gitu ya, macem-macem komentar negatif yang didengar dari orang lain. Nah, hal-hal ini kadang bisa memicu negatif self-talk juga pada beberapa orang. Jadi itu sedihnya kita juga membicarakan hal-hal negatif di dalam kepala kita terhadap diri kita. Nah, semua kenegatifan ini juga bisa berdampak buruk ya, contohnya stres atau kecemasan berlebih. Makanya penting untuk punya self compassion. Apa sih self compassion itu sebenarnya? Narida udah bahas sedikit di depan. Dan karena kita komunitas yang lumayan internasional, mungkin anaknya mulai dari asal kata atau etimologi. Jadi self itu diri sendiri tentunya, terus compassion itu bahasa Inggris, tapi sebenarnya bahasa Latin juga ya. Com itu artinya dengan, dan passion itu bisa sesuatu yang sangat kita suka lakukan dan memicu emosi positif, tapi sebaliknya juga bisa juga
sesuatu yang membuat kita menderita gitu atau penderitaan dan sesuatu yang negatif. Jadi pada akhirnya dengan self compassion itu kita diajak untuk duduk dan menerima semua perasaan dan semua kejadian yang terjadi pada diri kita, baik yang positif maupun negatif. Gitu. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita tetap peduli dan berbaik hati pada diri kita dan menerima bahwa semua kesulitan dan hal-hal negatif itu adalah bagian dari kehidupan semua manusia, nggak cuma hidup kita aja gitu. Dan ada 3 komponen yang menurut teorinya yang aku lihat juga udah repost di Ruanita, jadi bisa dicek nanti kalau penonton takut miss. Yang pertama itu self kindness ya, jadi kayak kita harus berbaik hati walaupun terutama kita mengalami hal-hal negatif, jangan menghakimi diri sendiri, tapi ya kayak berikan kata-kata negatif dan encouragement dan kata-kata yang membuat diri kita bangkit lagi. Kalau ada kegagalan, mungkin kita bilang kalau itu hal yang wajar, bisa terjadi ke siapa saja, dan sebagainya. Dan yang kedua itu common humanity versus isolation. Jadi kita harus punya perspektif bahwa setiap masalah yang ada adalah bagian dari kemanusiaan yang lebih besar gitu. Jadi kita nggak sendiri dan jangan menganggap kamu sendirian dan itu bisa membuat kamu terisolasi dan makin apa ya, makin spiraling dalam pikiran-pikiran negatif. Dan yang terakhir itu mindfulness, mungkin kita sering dengar dalam praktek meditasi gitu ya, yang lagi hits mindfulness meditation. Jadi mengurangi stimuli dari luar dan hal itu penting tapi sulit ya untuk hanya diam dan mengontrol pikiran kita pada saat ini dan di sini, jadi here and now, dan harus dilatih terus untuk menghadapi sesuatu dengan tenang dan tidak cemas berlebih pada hal-hal yang di masa depan ataupun masa lalu. Gitu sih kalau dari aku, semoga nggak kepanjangan ya. Oke, makasih Kak Francisca. Nah, sekarang untuk Kak Monik, sama seperti Kak Francisca tadi, Kak Monik bisa ceritakan nggak sih opini dan pengalaman Kakak terkait self compassion itu, Kak? Silahkan, Kak. Terima kasih Mbak Rida dan Mbak Francisca, apa kabar? Salam kenal dan semua teman-teman yang ada di live di sini. Jauh-jauh ya, ini Singapura sore ini sumuk banget Mbak. Humidity-nya udah hampir sampai 90% di sini. Wow. Ya, ini biasanya rata-rata memang segitu. Jadi kadang-kadang ini hawanya 28 derajat, tapi humidity-nya itu yang bikin sumuk ya. Gerah banget. Ya, ya Mbak Rida, kalau misalkan berbicara tentang opini dan pengalaman, ya self compassion itu sebetulnya mungkin saya bisa bilang kalau misalkan mungkin saya start dari tahun awal 2007 ya, mungkin saya bisa bilang seperti itu dengan satu pengalaman-pengalaman yang ada dan saya alami sendiri gitu. Contohnya adalah pertama yang harus kita akui adalah bahwa saya pernah gagal berumah tangga dalam situasi yang mungkin tidak bagus. Sebagai mungkin saya bisa bilang dengan bangga bahwa saya adalah domestic abuse survivor. Di sini itu akan sangat susah akan sangat susah untuk mayoritas dari domestic abuse victim untuk membangkitkan lagi self esteem yang kadang-kadang sudah dihancurkan, diinjek-injek sama sekali, dan itu butuh strong willing untuk bangkit kembali dan kita bisa confidence lagi untuk satu mungkin menerima bahwa kegagalan berumah tangga ini nggak cuman aku aja. Kenapa KDRT? Apakah ada yang salah? Dan pertanyaan-pertanyaan itu pasti pertama-tama akan apakah aku salah? Apakah ada yang salah? Terus aku menintrospeksi bahwa dalam suatu kegagalan, dan itu misalkan ada satu partnership, itu kalau orang bahasa Jawanya bilang it takes two to tango. Jadi nggak kita 100% benar atau dia 100% salah, tapi pasti ada berapa percentage dari kita yang ada andil dalam itu gitu. Hanya mungkin di saya sendiri, aku harus menerima semua kekurangan. Jadi kita harus ada flawless-nya. Orang tidak 100% bisa sempurna gitu kan. Jadi flawless itu sebetulnya apakah kita akan
memupuk flawless kita yang mungkin berakibat negatif, ataukah kita akan memanage. Jadi istilahnya buat saya sendiri, akhirnya saya harus memanage ulang kehidupan saya, terutama pada saat itu sebagai single parent dengan dua anak laki-laki yang masih kecil-kecil, yang saya lihat bahwa dua anak ini efek dari abusing di domestic abuse itu sangat bumi dan langit. Yang satunya sangat agresif, yang satunya sangat pendiam. Nah, dengan hal ini pada saat itu saya harus start bahwa saya harus happy, karena saya tidak bisa happy kalau misalkan saya harus mendidik dua anak dengan berlainan efek dari domestic abuse itu sendiri. Nah, yang saya ajarkan adalah bahwa selalunya dari awal itu saya juga ini mungkin salah satu self compassion juga yang harus saya sebarkan ke anak-anak saya, bahwa kita adalah keluarga yang tidak komplit. We are incomplete family, but we are not dysfunctional family. Jadi kadang-kadang saya tekankan, baik walaupun mungkin dengan cara bahasa dengan anak-anak, karena yang satu masih 3 tahun dan yang satu masih 7 tahun. Jadi saya bilang bahwa tidak apa-apa, kita tidak komplit, tapi kita tidak disfungsional. Kita bukan keluarga yang broken home gitu. Karena banyak sekali, kalau menurut saya, keluarga yang komplit sendiri itu bisa broken gitu. Jadi itu yang saya terapkan, dan itu sebetulnya healing saya sendiri gitu. Jadi saya mulai karena saya sadar juga bahwa memori-memori atau trauma-trauma yang sebelumnya itu tidak bakal akan hilang begitu saja, tapi dari kecil mungkin kadang-kadang saya ajak mancing, saya ajak lari-lari, saya ajak itu, dan itu merupakan satu kesenangan self compassion dari saya sendiri untuk the worst part is over, just let's start over again dengan memori-memori yang lebih bagus yang akan menumpuk memori-memori yang mungkin membuat kita trauma di masa lalu. Jadi itu istilahnya mungkin ada satu kotak kecil yang kita simpan memori itu di situ, dan nanti kita kotak besarnya sisi rumah kita itu hanya kotak kecil di mungkin pojokan gitu yang kita simpan, dan kita manage untuk memori-memori yang lebih happy, ya, lebih membahagiakan, lebih fun, lebih kita bisa enjoy bahwa kita sekarang hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, lalu anak-anak bisa secara psikologis dan secara mental juga berkembang dengan berkembang dengan baik secara sifat, secara sikap, sampai mungkin 2 hari yang lalu anak saya yang besar sudah lulus kuliah. Nah itu kayak pencapaian bahwa bahwa kita mencintai diri sendiri. Pada saat kita happy itu kita bisa membuat keluarga kita happy juga, dan anak-anak kita juga happy juga. Dan ini pengalaman mungkin saya stop setelah saya menintrospeksi dan menerima kekurangan saya berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan berhenti membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding gitu. Itu mungkin opini saya sendiri ya. Jadi mungkin opininya bukan secara mungkin hampir sama sebetulnya dengan apa yang dikatakan Mbak Francisca tadi, bahwa kita jangan selalu menyalahkan, kita jangan misalkan saya orang yang sangat susah untuk menerima pujian. Ya, kalau misalkan ada, mungkin karena juga jadi begini, mungkin karena juga mungkin pengalaman yang dulu gitu ya, bahwa saya itu bekerja waktu itu juga di satu bisnis yang mayoritas mungkin 95% adalah laki-laki semua. Saya bekerja di konstruksi baja ya, di konstruksi baja dan di pabrik manufacturing steel dan di project construction. Jadi setiap ada pujian yang notabene adalah hampir semua mungkin 98 dari laki-laki, otak saya selalu berpikir maunya apa nih. Jadi kayak begitu terus. Jadi saya betul-betul yang orang yang mungkin sangat susah untuk menerima pujian itu. Dan mungkin kesinian mungkin saya lebih terbuka ya, maksudnya pada saat saya merasa bahwa I deserve that compliment, saya akan bilang terima kasih. Tapi secara pengalaman, secara umur juga, saya yang sudah setengah abad ini umurnya, jadi
namanya, kita akan bisa memilah antara mungkin pujian yang basa-basi atau pujian yang I deserve that gitu. Nah, itu mungkin opini dan pengalaman saya tentang self compassion, Mbak, yang mungkin bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan anak-anak setelah saya menemukan bahwa I found myself again gitu. Wah, terima kasih Kak Monik dan terima kasih telah menceritakan pengalamannya dan semoga sahabat kita bisa mengambil hikmahnya tentang self compassion ini ya. Selanjutnya untuk Kak Francisca nih, mengapa ya Kak self compassion itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari Kak? Silakan Kak Francisca. Oke, sebelumnya terima kasih dulu Kak Monik mau open dan mau sharing semuanya, and really sorry to hear that, and I hope that your family is doing great now. Yes, absolutely. Yeah, Thank you. great. Ya, jadi itu contoh yang bagus banget menurutku tentang self compassion ya. Kadang hidup ini nggak mulus-mulus banget. Kita pasti punya masalah di keluarga, di pekerjaan. Kalau aku sendiri mungkin lebih di pekerjaan ya. Maksudnya aku kerja sebagai WIMI atau peneliti di Jerman, dan dari satu grup tuh mungkin aku doang yang orang Indonesia atau bahkan orang Asia, dan mau nggak mau aku kadang merasa rendah diri, dan juga mirip dengan Kak Monik, aku sering susah untuk menerima pujian, dan kalau ada kritik yang walaupun cuma kecil aja atau cuma dapat kritikan dari naskah yang aku tulis untuk revisi tuh kayak aku kayak mikirinnya berhari-hari dan kayak overthinking dan segala macam gitu ya. Dan kayak aku merasa oke, itu nggak sehat nih dan aku harus melakukan sesuatu. Karena kalau nggak, hal-hal yang kita hal-hal kecil yang kita besar-besarkan bisa berbahaya untuk kesehatan mental kita kan. Mungkin kalian melihat di berita kalau prevalensi atau banyaknya gangguan mental tuh makin kesini makin banyak, terutama setelah COVID gitu ya, gimana kita makin individualis, masing-masing kayak bisa stay berhari-hari di kamar sendirian, itu kan sebenarnya nggak sehat ya. Jadi di kaum muda, aku pernah baca banyak kasus-kasus depresi, stres yang bisa berdampak juga ke kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita, dan juga ke orang lain di sekitar kita, misalnya perilaku agresi dan sebagainya. Dan banyak penelitian self-compassion ini yang melatih orang-orang dengan trauma-trauma seperti tadi ya, kekerasan atau bencana alam, dan mereka mengalami gangguan yang namanya PTSD misalnya, post traumatic stress disorder, dan mereka dilatih untuk mengasihi diri sendiri dengan berbagai macam latihan gitu ya. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut, dan pada akhirnya dilihat bahwa orang-orang yang dilatih ini lebih bisa menghadapi apapun hal-hal yang sulit yang mereka harus hadapi di kehidupan gitu. Dan yang kedua tentu kesehatan batin yang sejahtera, seperti judul dari talk show hari ini, bukan hanya bebas dari penyakit dan gangguan ya, tapi juga harus bisa berkembang dan bertumbuh. Dan dengan memupuk self compassion ini, kita jadi punya motivasi internal untuk bekerja dan belajar, untuk menggapai cita-cita dan berkontribusi ke masyarakat dan sebagainya. Dan ini udah banyak penelitiannya dan studinya gitu. Jadi studi meta-analisis namanya ya. Jadi dia merangkum misalnya ratusan penelitian dan juga udah ribuan orang yang di-training dengan self-compassion ini. Dan terbukti kalau misalnya teknik-teknik self-compassion ini bisa membantu mereka gitu. Dan juga bahkan ada penelitian dengan pemindaian otak gitu, fMRI atau MRI misalnya, dan terbukti kalau misalnya di bagian otak yang prefrontal cortex itu ternyata mereka lebih aktif, di mana bagian ini bertanggung jawab untuk hal-hal yang optimisme, hal-hal yang positif, dan juga untuk berpikir luas dan kritis gitu. Oke, terima kasih Kak Francisca atas penjelasannya. Nah, memasuki segmen kedua, tadi kan kita udah dengar nih bagaimana kedua sahabat wanita ini tuh berbicara tentang pendapat dan pengalaman mereka mengenai self compassion ini. Lalu mengapa sih self compassion itu penting dan apa manfaatnya? Nah, pertanyaan untuk Kak Monik, tadi kan kita udah bicara nih tentang pentingnya self compassion itu. Menurut Kak Monik sendiri, seberapa penting sih self compassion itu? Mengapa penting? Terus apa sih tantangan yang mungkin dihadapi kakak dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Silakan Kak.
Menurut saya penting banget ya, karena itu dia, mungkin dalam pengalaman saya sendiri, kalau misalkan saya tidak menyayangi diri saya sendiri, bagaimana saya harus menyayangi orang lain? Karena semua klise sih sebetulnya, tapi kadang-kadang kata-kata klise itu juga benar juga sih. Jadi uh, gimana kita akan sharing kebahagiaan atau sharing apa yang kita rasakan pada saat kita sebetulnya tidak bahagia. Apabila kita selalu mengafirmasi diri kita negatif, ya energi yang kita sebarkan tuh akhirnya negatif juga ya. Mungkin kita akan menjadi toxic person gitu ya, kita akan selalu mengkritik orang tapi tanpa solusi gitu, cuman istilahnya mungkin bahasa Perancisnya julid gitu. Gitu. Nah, terus menurut saya sangat-sangat penting self compassion, karena kita akan menerima diri kita sendiri ya, menerima segala kelebihan, kekurangan. Terus tujuan kita tuh sebetulnya kan kita bisa happy dengan kondisi apa yang ada ya. Pada saat kita tidak bisa mengkondisikan diri kita sendiri dengan keadaan, lalu mungkin menyalahkan orang lain, terus menyalahkan lingkungan gitu, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang bahagia menurut saya. Jadi kalau misalkan kita bisa menerima kekurangan, mungkin juga walaupun itu kelebihan ya, kadang-kadang kan orang mempunyai kelebihan tapi take it as a curse gitu. Jadi ya sudah, jadi kita misalkan oke, aku kelebihan nih gitu, ada yang kelebihan berat badan, ada kelebihan kecerdasan gitu ya istilahnya. Kadang-kadang soalnya kita bicara dengan masuk ke dalam satu tantangan, bahwa kadang-kadang kita berbicara di dalam satu budaya di Asia yang mungkin saya sendiri pada saat pada saat saya bekerja di project ya, di construction project dengan semuanya yang mungkin notabene laki-laki semua, untuk kolega-kolega saya dan mungkin anak buah saya, itu patriarki itu kan sangat tinggi ya Pak, gitu. Terus patriarki itu sangat tinggi, dan misalkan dengan kesombongan saya bilang, hey, I'm smarter than you. Saya nggak mau istilahnya mendowngrade saya sendiri untuk bisa diterima mereka gitu. Istilahnya mungkin itu salah satu self compassion saya, bahwa saya menerima bahwa I'm smarter than you, kamu tidak boleh merendahkan saya. Pada saat mungkin kadang ada celetukan bahwa kamu kan cewek kerja di konstruksi, tahu lu apa gitu. Jadi istilahnya no, not like that gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ego kita, atau mungkin saya bisa, bukan kita ya, mungkin ego saya akan muncul bahwa aku juga bisa melakukan ini gitu. Pada saat itu yang mungkin satu hal yang kadang-kadang, bahwa self compassion itu ternyata akan menghasilkan respect juga dari orang lain terhadap kemampuan kita. Nah, itu mungkin sebagai yang tadi saya bilang juga, sebagai domestic abuse survivor yang mungkin dulunya self esteem itu sangat diinjak-injak ya, mungkin saya masih punya sisa ego yang harus saya boost gitu. Dan itu yang sebetulnya membuat saya survive. Dan ternyata pada saat kita tidak ikut dengan alur patriarki yang selalu bahwa kamu ini ya bisnis laki-laki, ini ya bisnis perempuan, kayak begitu, saya merasa bahwa saya ternyata akhirnya diterima oleh mereka. Dan itu kayak saya itu kayak merasa bahwa this is my achievement, pencapaian gitu, karena bukan meminta untuk diterima sebagai sosok perempuan gitu ya, tapi diterima bahwa aku bisa melaksanakan ini, aku bisa untuk fight against the mungkin label atau stereotype bahwa bisnis besi atau bisnis baja atau bisnis konstruksi, terutama di lapangan atau di proyek, adalah laki-laki semua. Dan itu kayak untuk saya itu penting ya, karena itu pembuktian. Nah, tantangannya adalah karena banyak, yaitu satu, budaya patriarki kita masih sangat tinggi gitu. Bahwa saya pada saat di project itu pun menerima beberapa teks yang mengandung sexual harassment, saya langsung temuin orangnya gitu. Saya face to face, tapi tidak di depan banyak orang. Biasanya saya akan menemui dia di kantornya dia, terus maksud lu apa sih? Ini seperti, untung kamu ada di Indonesia ya, karena kalau tidak aku bisa sue kamu dengan sexual harassment.
apa ya, untuk mengkonfrontir hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu, ya itu kita perlu kepercayaan diri yang istilahnya kamu tidak berhak untuk melakukan ini, dan itu akan sangat membantu kita. Ternyata penting ya self compassion. Self compassion tidak hanya menyayangi diri kita sendiri, tapi juga saya pikir kita berharga. Kita punya harga diri, kita punya nilai-nilai tertentu yang dari standar kita. Kita tidak menjadi arogan, tapi kita bisa menempatkan diri kita pada posisi kita yang sesungguhnya. Itu tantangannya juga kadang-kadang keputusan-keputusan seperti itu tidak bisa diterima masyarakat, bahkan mungkin keluarga sendiri ya, anggota keluarga sendiri itu yang kadang-kadang suka tantangan yang paling dekat, karena mungkin saya senang traveling, saya sering apa, kadang-kadang dikritik, ngapain sih traveling aja, kan kamu harusnya deket sama anak-anak gitu, padahal istilahnya this is me. Jadi saya tidak suka untuk membeli barang atau apa gitu sebagai salah satu mungkin my me time, tapi my me time is traveling. Toh juga aku nggak ini, jadi mungkin dianggap oleh beberapa orang bahwa saya selfish gitu, tapi ternyata ada persentase selfishness yang perlu kita punya untuk bisa mempunyai self compassion juga. Itu menurut saya itu. Karena pada saat kita sudah egois, kita sudah bisa happy, otomatis kita akan lebih bisa menerima perbedaan-perbedaan di masyarakat secara umum, dan kita lebih happy kok untuk kemana-mana. Kita bisa diterima tanpa judgment ya, kita bisa traveling tanpa judgment terhadap orang lain juga gitu, karena bahwa kritik-kritik dari keluarga, kritik dari masyarakat, kritik dari yang mungkin teman kerja itu bisa menjadi menjadi tolok ukur buat saya untuk oke, aku kepingin diperlakukan seperti ini dan aku akan memperlakukan orang lain seperti saya pengen diperlakukan. Itu Mbak, itu sangat penting buat saya untuk self compassion itu. Terima kasih Kak Monik atas penjelasannya. Nah, selanjutnya ke Kak Francisca nih. Kalau Kak Francisca sendiri, apa sih manfaat-manfaat dari self compassion dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Kak. Iya, sama sih, mirip juga. Kalau menurut aku kayak tadi ya, kadang aku merasa burn out di pekerjaanku yang sekarang ini, terutama karena sebagai peneliti di Jerman mungkin kalau mahasiswa S3 itu harus bikin paper banyak, jadi kayak harus bener-bener ya melakukan semuanya sendiri lah. Kalau di Indonesia kan masih kayak ada kelas-kelas atau masih ada teman dan masih ada bimbingan dari dosen. Nah kalau di sini tuh itu lebih ya lebih jarang lah. Jadi di sini kayak single fighter gitu, dan terutama ketika di Jerman juga masyarakatnya lebih individualis ya, dan karena aku di sini nggak punya banyak support system keluarga, dan kadang-kadang itu jadi kayak sulit untuk aku menghadapi tantangan di pekerjaan juga karena support sistemnya lebih sedikit gitu. Dan ya dengan self compassion itu aku lebih bisa menerima diri aku. Kayak kamu Monik juga, aku seseorang yang pergi ke luar negeri dan pasti banyak pro kontra juga ya, sama seperti traveling gitu. Kayak kenapa kamu meninggalkan misalnya keluargamu di Indonesia gitu, dan ya itulah sedihnya, kayak mungkin nggak semua orang bisa menerima keputusan kita. Cuman yang penting kita menerima keputusan kita dan keputusan itu nggak merugikan orang lain. Ya jadi aku lebih belajar untuk ya menerima itu sih. Oke, terima kasih Kak Francisca. Untuk kalau Kak Monik gimana nih, manfaat yang diperoleh dari self compassion itu apa sih? Yang jelas aku lebih happy Mbak Rida. Ya, itu penting ya. Yang jelas kita lebih happy, terus kita lebih fokus. Yang saya rasakan adalah kita bisa kayak menentukan arah kemana sih hidup kita akan kita lalui gitu ya. Kita lebih fokus karena akhirnya kita tidak begitu mendengarkan semua kritik atau kejulitan atau ya orang lain yang mungkin kamu kan harusnya ini, kamu kan harusnya ini, tapi kembali lagi bahwa mereka tidak ada di sepatu kita. Mereka tidak ada di suatu masa pada saat kita mengalami
apa ya, trauma-trauma itu atau pengalaman mungkin yang saya bilang mungkin tidak begitu baik dalam satu kehidupan yang itu yang membuat kita ada sekarang di sini gitu, secara fisik atau secara mental. Terus mereka membuat suatu kritik atau suggestion itu berdasarkan ekspektasi-ekspektasi. Padahal kan mungkin keadaan kita ya mungkin secara baik itu keluarga, mungkin anak-anak atau kita sendiri pekerjaan itu kan beda gitu. Dan mereka membuat satu ekspektasi bahwa kamu kan harus begini, kamu kan harus begini gitu. Sedangkan nggak bisa, karakter kita sendiri lain. Jadi manfaat self compassion itu saya bisa memfilter atau men-scanning mana yang istilahnya suggestion yang mungkin pas buat saya gitu, tapi mana juga yang kamu kan ini cuma ekspektasi kamu saja gitu, dan itu tidak pas untuk kehidupan yang saya jalani gitu. Terus mungkin manfaatnya juga kayaknya saya lebih objektif ya, memilih-milih ya itu, jadi kritik atau kebutuhan kita apa gitu untuk mendapatkan satu self compassion. Misalkan ya sudah, saya kerja, saya membesarkan anak, sebagai contoh misalkan ada banyak orang yang pada saat anak saya yang pertama melakukan gap year, mereka bilang bahwa saya tidak memperhatikan pendidikan anak, saya nggak peduli tentang sekolah anak. Oh, that's not true gitu. Tapi kayak oke, pada saat saya sudah memilih ada suatu penghargaan ke diri saya sendiri tentang keputusan-keputusan, aku bisa bilang bahwa it's not your problem gitu. Jadi itu kan bukan masalah kamu, aku memilih gap year, dan kita tidak perlu menjelaskan kepada orang lain bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus selalu dilaporkan every single details kepada mereka, karena itu akan menjadi rempong kan Mbak ya. Maksudnya kan orang-orang mereka juga tidak mensupport kita secara mungkin finansial atau apa. Mungkin kadang-kadang saya dilihat mungkin kamu lah selfish lah gitu, memikirkan diri sendiri. Oh ya, perlu kita dalam self compassion, kita sangat perlu untuk memikirkan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ada suatu saat, apalagi mungkin ya seperti saya, seperti Mbak Rida atau Mbak Francisca, itu kan kita termasuk tinggal di negara orang lain ya, gimana kita memikirkan orang lain dulu kalau kita nggak memikirkan diri sendiri gitu. Kita harus survive kita dulu, baru kita memikirkan yang lain-lainnya. Itu manfaat self compassion. Jadi saya lebih bisa fokus, lebih bisa memilah apa yang harus saya dengarkan atau saya acuhkan atau saya jelaskan, atau kita bisa memilih apa arah tujuan yang kita di sini, saya di Singapura, Mbak Francisca di Jerman, itu bisa memilih oke, this is my path gitu. Dan itu tidak bisa tercapai kalau kita tidak mempunyai kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri. Dan saya pikir confidence is part of the self compassion gitu Mbak Rida. Terima kasih Kak Monik. Jadi benar banget sih dari Kak Francisca sama Kak Monik sendiri, kayak emang manfaat dari self compassion itu kayak lebih happy, kayak lebih bisa menerima diri sendiri. Terus kayak tadi bisa meningkatkan confidence kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Kak. Selanjutnya masuk ke segmen 3 nih. Kita ingin menutup IG Live ini dengan pesan untuk sahabat wanita yang ingin mempraktikkan self compassion dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup diskusi, dari Kak Francisca dulu nih, bisa gak sih kakak memberikan pesan kepada sahabat wanita, gimana sih sebaiknya mempraktikkan self compassion ini dalam rutinitas sehari-hari gitu? Silahkan Kak. Oke. Jadi untuk memperhatikan self compassion ini nggak bisa kita cuma melakukan sesuatu sekali gitu, tapi ini sesuatu yang harus rutin kita lakukan gitu ya dalam menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya mungkin contoh gampangnya gratitude journal atau jurnal rasa syukur. Mungkin kalian pernah dengar di daerah di bidang-bidang psikologi itu sangat terkenal ya cara ini. Jadi setiap malam kalian mungkin bisa tulis hal-hal positif apa yang terjadi sama kalian, dan kalaupun ada hal-hal yang negatif, kayak misalnya tadi ya pengalaman dari kolega-kolega yang gak ramah, itu nggak apa-apa, jangan emosi, tenangin diri dulu dan biarkan emosi-emosi itu turun gitu ya. Kemudian
Dengan begitu kita bisa berani untuk mengambil langkah selanjutnya. Seperti Kak Monik tadi hebat ya, bisa nggak takut atau nggak merasa rendah diri dengan komen itu, tapi berani menghadapi dengan kepala dingin gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada hal-hal positif, tentu baik untuk ditulis dan juga misalnya memberi self reward terhadap diri sendiri gitu. Misalnya kamu suka nonton film atau suka ya suka baca buku. Jadi ketika kamu habis melakukan sebuah hal yang berhasil itu kalian bisa memberikan self reward kepada diri sendiri. Kemudian juga karena tadi salah satu komponennya mindfulness gitu ya, jangan gampang ke-trigger sama hal-hal negatif atau bahkan juga hal positif ya. Kadang kita kayak over happy gitu dengan hal-hal yang positif, maka kita harus mengontrol pikiran kita. Salah satunya dengan meditasi misalnya. Sekarang banyak guided meditation di Spotify atau di YouTube yang bisa kalian dengarkan dan praktekkan kalau misalnya belum bisa meditasi sendiri. Atau kalau misalnya kalian merasa religius ketika beribadah, ingat-ingat lagi komponen self-compassion gitu ya. Be kind to yourself, kayak, ya oke, aku tahu aku lagi menghadapi saat-saat yang berat nih, cuman hal ini wajar kok, semua orang pernah mengalami, gitu. Kemudian juga dalam aktivitas sehari-hari, setiap ada pikiran negatif, kalian harus peka terhadap hal itu dan juga berusaha untuk mereframe atau membingkai ulang kayak self-talk negatif itu menjadi lebih positif gitu. Jadi bayangin kalau kamu punya teman gitu ya yang baru gagal, lagi sedih atau lagi kena bencana, mungkin ada kesalahan dia, mungkin juga enggak. Tapi kan regardless of that, kamu akan pertama bilang dulu kayak it's okay, don't be sad, don't be discouraged, jangan jangan sedih. Itu bukan akhir dunia kok, kegagalan kamu itu atau peristiwa negatif itu, dan kamu akan berusaha untuk menghibur teman ini kan. Jadi kenapa nggak mulai dari diri kamu sendiri? Karena diri kita adalah teman baik dari diri kita sendiri juga. Um, Ya, jadi ya saranku lakukan itu setiap hari di setiap langkah kehidupan istilahnya ya. Dan kalau misalnya semuanya belum berhasil dan kamu masih banyak pikiran negatif, mungkin kamu bisa juga mencari bantuan profesional ke konseling atau ke psikolog. Oke, terima kasih Kak Francisca. Tadi pesannya sangat daging banget ya, kayak emang bener-bener penting banget, semuanya emang harus kayak apa ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari kayak gitu, supaya bisa dapet nih self compassion dan love ourselves-nya kepada diri kita sendiri kayak gitu ya. Nah, terakhir untuk sama seperti Kak Francisca, bisakah Kak Monik memberikan pesan kepada sahabat wanita gimana sih sebaiknya mempraktikkan self compassion dalam rutinitas sehari-hari? Silakan Kak Monik. Ya sama seperti tadi yang Mbak Francisca bilang gitu ya, maksudnya pada saat kita menghibur teman atau segala macam, pasti kita akan menghibur walaupun nanti misalkan itu teman dekat, kadang kita jadi bad police ya. Kamu gitu kadang ya, truth hurt, tapi kadang ada beberapa teman yang support. Kalau kita sudah sangat dekat, kadang-kadang saya adalah bad police bagi teman-teman gitu, kadang karena pada saat kita kita mengalami sesuatu hal yang mungkin buruk gitu, atau mungkin kita tidak suka terhadap suatu kondisi, kecenderungan kita adalah menyalahkan orang lain dan kita mencari teman gitu, nyari bolo gitu ya, untuk istilahnya mensupport pendapat kita, yang kadang-kadang itu ternyata itu adalah mind trick sebetulnya gitu. Kalau menurut saya itu mind trick karena kita merasa bahwa kita butuh support gitu. Tapi memang betul Mbak Francisca, kadang-kadang kita perlu satu teman yang mungkin kita percaya juga untuk bisa mensupport kita ya pada saat kondisi kita apa, dan itulah kenapa teman-teman buat saya itu sangat berharga ya, karena pada saat saya mengalami semua hal yang buruk di masa lalu itu, teman yang istilahnya justru membantu saya untuk menyemangati, untuk membangkitkan saya kembali gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi. Tapi sekali lagi mungkin saya tidak, salah satu yang mungkin sangat penting buat saya bahwa saya tidak mau untuk memendam dendam ya atau penderitaan di masa lalu gitu, karena kita nggak akan move on gitu. Jadi kita punya satu penderitaan masing-masing yang mungkin
tidak perlulah kita istilahnya adu nasib dengan orang yang misalkan curhat dengan kita terus ini kan kok kayak gitu aja kan banyak ya, maksudnya lagi kita ngobrol gitu yang lain adu nasib gitu kan. Jadi nggak perlulah, tapi kita tidak perlu untuk memendam rasa marah atau dendam atau mungkin penderitaan dan trauma-trauma yang mungkin sudah berlalu. Kita akan kalau dibilang time heals, iya, tapi itu juga harus dengan effort kita yang sangat kuat sebetulnya gitu. Kadang mungkin saya di sini mungkin ngomong gampang aja kamu ngomong gitu, tapi mungkin setelah sekian dari mungkin tahun 2007 sampai sekian saat ini itu adalah satu proses yang sangat panjang buat saya sendiri untuk mencapai satu situasi secara mental, secara fisikal, secara terutama secara mental untuk bisa menerima saya seluruhnya dengan kekurangan saya dengan segala macam. Lalu mungkin saya juga untuk mempraktekannya adalah stop become a victim atau jangan playing victim. Karena pada saat kita playing victim, kita akan selalu menarik satu energi negatif tuh ke kita. Kadang-kadang kan dia yang kita akan selalu merasa benar. Kita jadi tidak akan bisa mengevaluasi diri kita sendiri sebetulnya. Itu salah satu mind trick juga ya, kadang bahwa kita selalu merasa bahwa kita yang menjadi objek penderita, kita menjadi dan itu nggak akan, kalau kita terus-terusan menjadi playing victim, akhirnya kita tidak akan move on dan kita tidak akan mendapatkan self esteem itu sendiri. Karena saya pikir bahwa orang yang selalu playing victim adalah orang yang insecure. Mungkin itu harsh words, truth, satu kenyataan yang mungkin yang saya ucapkan mungkin bisa jadi ada yang mungkin kena ya, aduh aku kesindir nih gitu. Tapi memang seperti itu, bahwa kita pada saat kita insecure, kita akan susah untuk mendapatkan self compassion itu gitu. Terus kalau saya satu lagi adalah berhenti untuk membanding-bandingkan kita dengan kondisi kita terhadap perbedaan-perbedaan, terutama perbedaan status finansial maupun pencapaian-pencapaian. Karena kan kehidupan kita dengan orang lain kan berbeda-beda. Pada saat kita selalu mengejar dan membandingkan orang dan kita mengejar, kita akan selalu ada di belakang. Orang yang ngejar kan selalu ada di belakang. Jadi kita nggak maju-maju, kita akan menjadi followers aja gitu. Kita tidak bisa menjadi leader terhadap hidup kita sendiri. Nah itu mungkin itu Mbak Rida yang bisa dipraktekkan, dan sekali lagi itu butuh proses, nggak bisa 1-2 hari untuk bisa mencapai seperti itu. Tapi kalau kita punya strong willing, saya yakin bahwa kita akan bisa mencapai pada satu kondisi seperti itu, Mbak Rida. Oke. Terima kasih Kak Monik dan Kak Francisca atas diskusinya kali ini. Wah, cukup daging semua ya. Saya sampai speechless mau ngomong apa nih, kayak emang bener banget gitu loh yang dijelaskan oleh kakak-kakak semua. Kayak terima kasih, dan terima kasih juga atas penjelasan dan experience-nya dari Kak Francisca dan Kak Monik. Ini sangat dibutuhkan banget sih, ini self compassion buat generasi-generasi zaman sekarang yang kadang kayak lebih insecure gitu daripada love ourselves-nya sendiri kayak gitu. Sebagai kesimpulannya aku coba simpulin, dari self compassion itu kan sebenarnya kayak apa? Cara kita memperlakukan diri kita sendiri, cara kita mencintai diri kita sendiri dalam situasi baik dan buruk dalam hidup. Nah, jadi itu kita harus menerima kekurangan kita, dan jangan selalu menyalahkan diri sendiri juga. Terus dan self compassion itu penting banget ya sahabat wanita, karena juga dapat berpengaruh nih ke kehidupan kita, baik kehidupan mental kita maupun kehidupan jasmani kita. Lalu juga self compassion juga penting karena dia bisa ada motivasi internal untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari kayak gitu. Dan juga kenapa penting banget sih? Karena kalau nggak kita yang menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi kayak gitu kan? Nah, manfaatnya itu tadi
karena kita bisa lebih mementingkan diri kita sendiri, bisa lebih menerima diri kita sendiri, dan lebih happy kayak gitu. Nah, lalu gimana sih kita bisa mempraktekkan self compassion itu? Kita bisa secara rutin mempraktikannya, yaitu dengan buat gratitude journal tadi, terus bisa dengan self reward, jangan gampang trigger dengan hal-hal yang positif dan juga negatif. Dan juga kontrol pikiran dengan salah satunya dengan meditasi, peka terhadap hal yang negatif. Jadi apa yang namanya bisa diubah ke hal-hal yang negatif itu jadi bisa diubah ke hal yang positif itu tadi. Terus juga bisa teman sebagai support system kita. Lalu juga tadi kata Kak Monik, stop playing victim dan berhenti membanding-bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Itu sih kayak itu yang kadang-kadang kayak emang gak sadar kayak kita membandingkan ke orang lain, padahal itu tuh nggak perlu banget ya kayak gitu kayak. Iya, manusiawi sih ya Mbak Rida ya, karena kita selalu kepingin, ini ya, Oh gitu. gitu. Walaupun Gitu, itu kadang-kadang membandingkannya, kadang nggak apple to apple, kadang kita, wah selebriti ini bodinya bagus, iyalah. Atau post Instagram ya, yang semuanya highlight reels Betul dari kehidupan sekali. seseorang Ya, gitu. apalagi itu Yang nggak ada baru negatif-negatifnya sama semua, gitu. sekali. Bener banget. Nah iya bener banget, makanya kenapa sih kayak self compassion itu emang harus penting banget, yang emang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian diskusi IG Live kali ini. Terima kasih Kak Francisca, Kak Monik atas waktu Terima dan kasih Mbak penjelasan dan Rida. ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat wanita. Dan terima kasih sahabat wanita yang telah menonton. Semoga bermanfaat dan happy weekend. Bye-bye. Terima kasih Terima kasih Rida, Kak Kak. Moni. Terima kasih. Ya, happy weekend. Happy weekend. Bye.